kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pelatihan perawatan, penanaman dan pengelolaan tanaman obat keluarga tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kemungkaran menuju jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Di sini hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan mengadu acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua pelaksana, yang ketiga pelatihan penanaman, perawatan dan pengelolaan tanaman obat keluarga. Acara yang keempat sosialisasi cara pembuatan puding kelor, dan acara yang kelima pesan dan kesan serta peresmian greenhouse. Memasuki acara pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniya Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan ketua pelaksana kepada Muhammad Dilyauddin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlil wafa, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukodono, Bapak Ahmad Agam Prasetyo beserta jajarannya. Yang saya hormati Bumdes Sukodono, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai 7 dan Ketua RW 1 sampai 2. Yang saya hormati Karang Taruna Desa Sukodono, yang saya hormati ibu-ibu PKK Desa Sukodono, dan tak lupa pula teman-teman KKN yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat inayahnya sehingga kita semua dapat hadir pada acara pagi hari ini. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Langsung saja, saya di sini perwakilan dari teman-teman KKN sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada acara pelatihan penanaman, perawatan dan pengolahan tanaman obat keluarga. Dan saya juga berterima kasih kepada perangkat desa, Bumdes dan Karang Taruna yang sudah membantu baik materi, material, tenaga maupun pikiran. Saya sangat-sangat berterima kasih. Dan saya juga sudah sangat berterima kasih kepada teman-teman KKN sudah mau bersusah payah untuk melaksanakan acara pagi hari ini. Dan tak lupa saya juga meminta maaf apabila makanan atau hidangan atau tempat masih kurang berkenan, kami mohon maaf. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan penanaman, perawatan dan pengolahan tanaman obat keluarga kepada yang bersangkutan dipersilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Desa Sukodono Bapak Ahmad Agam Prasetyo, yang kami hormati seluruh jajaran pemerintah Desa Sukodono,
Yang kami hormati Bapak RT dan RW Sukodono, yang kami hormati Ibu-ibu PKK Desa Sukodono, yang kami hormati teman-teman Karang Taruna Desa Sukodono, dan yang kami hormati para ibu-ibu hadirin dan bapak hadirin sekalian yang sangat kami muliakan, dan tak lupa teman-teman KKN Insida yang sangat saya cintai. Ya, langsung saja biar nggak lama-lama. Bapak Ibu masih semangat semua? Masih semangat, masih pagi kok ya, harus semangat. Sebelum itu saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nami kula, nama saya Ainur Rahmatunisa. Bapak Ibu bisa memanggil Mbak Ainur. Ya, Ainur. Mungkin salah satu dari Bapak atau Ibu udah ada yang tahu nama saya, dan sebagian juga mungkin ada yang belum tahu nama saya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi perkenalan dulu. Ya, langsung saja Bu, Pak. Di sini saya akan menerangkan tentang toga. Lah, toga itu apa sih? Toga yang saya terangkan di sini bukan toga pakaian yang kita pakai ketika wisuda, bukan baju toga. Tapi toga di sini ialah tanaman obat keluarga yang dihasilkan dari budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat keluarga sehari-hari, yang digunakan sebagai pertolongan pertama bagi keluarga tanpa penggunaan obat-obatan kimia. Jadi ketika Bapak Ibu sudah paham toga, Bapak Ibu bisa membuat obat secara mandiri tanpa membeli ke apotek, tanpa membeli obat-obatan kimia. Toga juga disebut sebagai obat ringan untuk mengobati berbagai macam penyakit dengan membuatnya secara mandiri, sehingga aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk jenis-jenis toga, langsung saja Bu. Jenis-jenis toga itu sebenarnya banyak sekali, karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah tanaman tumbuhan. Akan tapi di sini kami teman-teman KKN akan menyampaikan sebagian saja, yaitu ada 6. Yang pertama kunyit putih, yang kedua kunyit kuning, ketiga jahe merah, kencur, temulawak, dan serai. Di sini kami akan memaparkan manfaat-manfaatnya dan cara pengolahannya menjadi jamu yang sudah Ibu bawa itu ya, yang sudah dikasih teman-teman tadi, bentuk bubuk dan ketika diseduh menjadi minuman. Ya, yang pertama, langsung saja yang pertama yaitu manfaat dari kunyit putih dan kunyit kuning. Kunyit putih dan kunyit kuning itu memiliki banyak kesamaan dalam manfaat. Di antaranya yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang Bapak Ibu niki wong sawan sedanten ta? Orang sawan itu badannya harus sehat, bugar. Nggih, jadi biar tambah sehat, di bawah terik sinar matahari tadi, Bapak Ibu bisa mengkonsumsi tanaman toga tadi. Agar apa? Meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian mengobati radang. Yang punya radang, kulo kados sales gitu ngeten iki. Mengobati radang. Lah yang punya penyakit radang bisa mengkonsumsi tadi. Kemudian mengobati asma, mengobati masalah pencernaan seperti mual, kembung, penyakit mah, itu bisa diobati dengan bahan dasar kunyit. Selanjutnya mengurangi nyeri saat haid. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dengarkan juga nggak apa-apa, pengetahuan ya. Ibu-ibu biasanya kalau kedatangan tamu bulanan, pasti ya Bu ya, kedatangan tamu bulanan biasanya manfaat jahe merah sendiri ini juga banyak sekali Bu. Yang pertama, menurunkan glukosa darah, gula darah, dan kolesterol. Niki ibu-ibu nggak ada kolesterol sedanten apa? Bahaya nih Ibu, ayo diobati Ibu. Enggak. Untuk menurunkan gula darah dan kolesterol, Bapak dan Ibu bisa menggunakan alternatif jahe merah ini tadi. Terus kemudian yang kedua, anti penuaan. Waduh, anti penuaan. Sing pengen awet-awet muda ini harus mengkonsumsi jahe merah ini. Yang umur 50 kelihatan 17 tahun. Kencur. Yang pertama
manfaatnya meredakan gejala mah. Ibu doyan beras kencur, Bu? Doyan nggih, dibarengi es batu awan-awan ngeten seger nggih. Manfaat dari kencur yang pertama meredakan gejala mah, kedua meredakan batuk, hidung tersumbat dan radang tenggorokan. Selanjutnya meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, meredakan nyeri otot dan sendi, dan mengobati masalah pencernaan. Sebenarnya manfaat-manfaat dari tanaman toga tadi hampir mirip semua, Bu ya. Mungkin cuma beda. Manfaat dari temulawak. Ibu tahu temulawak, Bu? Pasti tahu ya, ibu-ibu ki luwih hebat timbang kula asli nih. Sami-sami belajar nggih, Bu, kula nggih belajar. Kalau ada salahnya bisa Ibu benahi, ngoten nggih, Bu Bapak. Yang pertama, manfaat dari temulawak mengobati masalah pencernaan, melindungi liver biar sehat livernya, nggak ada gangguan, meningkatkan daya tahan tubuh. Saya di sini hampir 1 bulan itu kalau jalan-jalan mesti lihat di pekarangan ibu-ibu banyak yang punya tanaman serai. Sampeyan biasanya didamel apa, Bu, serai niku? Damel gulai apa? Soto. Kalau niki mboten saged masak, Ibu. Dados mboten semeruk. Serai. Lah serai itu, Bu, bisa dibuat jamu. Yang pertama, gunanya untuk apa? Meningkatkan sistem pencernaan, meredahkan stres. Teng mriki wonten sing pernah kenging stres? Semua orang pasti pernah stres ya kan? Manfaat-manfaat tanaman toga. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan bubuk jamu toga yang sudah ada di hadapan Ibu. Nggih. Bubuk jamu toga yang sekarang Bapak dan Ibu bawa itu masih murni, Bu. Belum ada campuran gulanya, belum ada campuran apa-apa. Jahe bubuk murni, jahe kunyit juga murni, jadi belum ada campuran apa-apa. Kalau Bapak atau Ibu ingin membuat jamu seperti yang di minuman tadi, bisa ditambahkan gula atau yang lainnya sesuai dengan yang Ibu mau gitu. Yang pertama, sediakan tanaman obat keluarga. Semisal Bapak dan Ibu punya jahe ya jahe, punya kunir ya kunir, punya serai ya serai, terserah. Jenengan siapkan terlebih dahulu. Entah itu jenengan nandur piyamba, entah jenengan beli di pasar, sakerso. Yang kedua, cuci bersih tanaman tersebut. Dicuci dulu, Bu. Habis beli, habis ngambil di kebun, nggak pakai dicuci lah lemah tok, Bu. Nggih. Dicuci dulu. Kemudian kupas kulit sampai bersih. Dikupas dulu kulitnya. Jadi kulitnya tidak diikut sertakan dalam pembuatan. Diiris tipis-tipis. Toga tadi jenengan iris tipis-tipis. Kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Lah kenapa kok disuruh ngiris tipis-tipis? Biar apa? Biar keringnya makin cepat. Nek jenengan ngirisi kuandel-kandel sak menten kapan Bu kering nggih? Lami. Dadosen jenengan iris sampai tipis-tipis. Lah itu berapa lama, Mbak? Aku jemurin, Mbak. Jemurnya sampai perkiraan 2 sampai 4 hari. Iku nek wayah ketiga, Bu, nek wayah kemarau. Lah nek wayah udan-udanan ya opo, Mbak? Ya bisa di oven. Ya, yang punya oven monggo bisa di oven. Kemudian yang selanjutnya, haluskan toga yang telah kering. Lah mantap jenengan oven atau jenengan jemur lalu setelah kering, bisa jenengan haluskan. Ini menghaluskannya terserah Ibu. Yang punya blender ya pakai blender. Yang nggak punya blender bisa diulek atau ditumbuk gitu. Selanjutnya, saringlah toga yang telah dihaluskan. Jenengan ayak rumiyin. Jenengan ayak bubuk tadi. Biar apa? Biar yang sekiranya belum lembut tadi bisa dilembutkan kembali. Jenengan ayak sampai halus. Niku halus-halus to, Bu? Nggih, bubuke nggih. Halus kados ibu-ibu ngoten. Kemudian yang terakhir, masukkan dalam kemasan. Jenengan masukkan dalam kemasan ini. Terserah kalau Ibu gak pengen tumbas, jenengan wadahi toples nggih mboten napa. Tapi kalau Ibu niat untuk menjualnya, ya masukkan dalam kemasan seperti ini, terserah nggih. Lah niki di dalam kemasan ini biar tambah awet dan menjaga kelembapannya. Ini mau dilanjutkan teman saya. Oh, iya. Monggo Bapak
Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Aku ogun. Tak ori. Carane jodoh golek Iya, jodoh monggo, Pak. piye? Teko jam iso tau. Kan iki lho takono ri sampe. Pikun ya, Mas. Jamu kanggo jodoh. Terima kasih atas waktunya. Ingin menanyakan terkait yang sudah siap minum. Karena di sini tidak ada kelegalan terkait masa waktunya. Nah, jadi harapan kami nanti diberitahu kepada teman-teman kalau memang belum ada pengawetnya, paling tidak dikasih arahan untuk dikonsumsi sampai lamanya berapa hari ketika di luar lemari es. Jika di dalam lemari es nanti kuat berapa hari. Nah, mungkin itu saja yang pertama. Yang kedua, terkait cara penyeduhan, jadi mixing, pembuatan standar untuk jenis temulawak. Contoh ini kan dari teman-teman tadi tanya berapa sendok, berapa gram. Nah, itu harus ada. Mungkin tidak disampaikan di sini, nanti dipaparkan dalam bentuk tulisan untuk diadopsi sama teman-teman UMKM. Nah, mungkin itu saja, dua saja pertanyaannya. Takaran penyeduhan sendiri itu ada aturannya, jahe merah sendiri, kunyit sendiri, serai sendiri. Lah itu kurang lebih untuk takaran dewasa dan anak-anak itu mempunyai takaran yang berbeda. Dan untuk pengonsumsiannya juga itu ada misal yang besar, yang dewasa itu 1 hari 2 kali. Untuk anak kecil cukup 1 hari 1 kali. Takarannya juga berbeda. Nah, kemarin saya belajar itu kebanyakan yang saya pelajari tadi untuk dewasa takarannya itu sekitar 2 sampai 3 gram. 3 gram bubuk tadi itu 1 kali seduh. Jadi dalam 1 hari bisa mengkonsumsi sekitar 4 sampai 6 gram. Tapi untuk anak-anak itu cukup seujungnya sendok teh kecil nih kalau Bu. Nah niku buat anak-anak. Ini per produknya modalnya itu hanya nggak sampai 5.000. Berapa kira-kira Bapak? Ini hanya 2.000 gitu, sangat murah. Nah nanti ketika panjenengan untuk harga jualnya bisa sampai ambil 3.000, bisa ambil 3,5 gitu, kan lumayan. Jangan sampai pikirkan oh berarti ini 1.500. Jangan, sampai langsung buat banyak dengan skala besar, langsung 50 botol. 50 ini kan lumayan, langsung dikalikan. Misal sampai buat 100, oke? Jadi 1.500 dikali 100 pinten? 150.000. Nah alhamdulillah nganggur ten griya damel toga niki, usaha toga. Jamune sopo yo? Jamune sinten ngoten? Oh, jamune Josu ternyata. Lah ngoten Bu. Wong endi Josu niku? Sukodono. Ternyata. Nah, selain branding, biasanya ketika produk itu sudah keluar, ya kan, terutama konsumen muslim biasanya melihat di produk itu sudah terverifikasi halal apa enggak. Nah, nanti ibunya itu bisa mendaftarkan melalui KUA dan itu gratis. Produk tapi juga terkendala masalah pemasarannya. Tolong dibantu kalau kami di Desa Sukodono membuat produk, kan kadang-kadang kalau memasarnya itu kan sulit. Nah, tolong dibantu cara pemasarannya. Terima kasih.
dan agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Huda ya. Mungkin kendalanya itu kita sudah buat produk, tapi pemasarannya itu yang susah. Soalnya mungkin lingkupnya kita kan cuma di sini-sini aja, mungkin di warung-warung aja kan gitu. Sekarang nih kok Pak, zamannya online. Lah, mungkin bapaknya yang masih kurang paham dengan dunia online bisa minta bantu yang dari anaknya yang lebih muda, yang lebih paham. Sekarang itu ada online shop sekarang yang lagi paling ngetren itu dari TikTok Shop Pak. Lah, itu sehari pendapatan itu bisa banyak banget Pak, sampai 100 juta, 1 M penjualan. Jadi kalau kita ada kemauan, jadi ya nggak ada yang sulit gitu loh. Jadi kita foto produknya mulai dari cara pembuatan, pengolahan, sampai foto produk, pembuatan video, itu juga sangat penting untuk memasarkan produk kita, memperkenalkan produk kita ke masyarakat luar. Jadi bukan hanya untuk di desa kita saja. Jadi orang-orang luar itu bisa, yang dari luar dari desa kita itu jadi bisa tahu, oh di Sukodono ini loh jualan gini, jualan produk ini, semisal ini tadi jualan jamu ini gitu. Dan juga kalau untuk masalah pengirimannya itu sekarang juga serba mudah ya Pak ya, kan ada JNT, ada ekspedisi, itu sekarang itu juga serba mudah semuanya. Itu yang online, kalau kita belinya baju, kalau kaos gitu kan masih bisa lah beberapa hari ya kan. Kalau ini kan minuman, nah kan JNT itu bawahnya pasti ocok gitu kan ya, gitu. Nah bagaimana cara packingnya itu yang baik, semisal produk kita dibeli orang Sumatera gitu ya. Terima kasih. Gini Bu, perkenalkan dulu, ini teman kita KKN dari Desa Serah, dari desa sebelah. Ini tadi ikut datang ke sini, ikut memeriahkan. Iya. Mungkin ibu-ibu bertanya, kok teman-teman KKN sendiri bertanya, gitu ya? Boten Bu, ini dari teman sebelah dari Desa Serah. Lah, untuk pengirimannya, lah ini tadi Mas. Nah, ini kita ada di sini produk kita cuma dua macam, aslinya banyak. Kalau ini bubuk ini juga aslinya kalau nggak dikasih pengawet juga nggak tahan lama. Ini ada silika gel supaya ini biar nggak jamuran, biar tahan lama. Ini ada namanya silika gel, juga bisa beli di toko-toko bahan rasanya. Ini tutupnya ini kita bisa segel lagi dengan solasi. Terus ada yang namanya plastik yang bubble wrap, ada yang namanya bubble wrap. Insya Allah itu kalau bubble wrapnya tebel itu aman. Soalnya alhamdulillah saya juga pelaku usaha Bu di rumah. Itu saya juga jual madu, saya kirimnya juga luar pulau juga, alhamdulillah. Saya juga sama, kalau packing madu itu aman. Saya nggak pakai bubble wrap Bu, cuma botol biasa. Saya lakban ininya aja, tutup botolnya supaya nggak keluar madunya, itu sudah cukup aman. Ke pemasaran misalkan, nah kalau misalkan kita buat bubuk terus dibuat minuman seperti ini kan, yang kita lihat kan ini masih dalam bentuk dasarnya. Misalkan jahe ya wes jahe, terus misalkan kunyit kuning ya cuma kunyit kuning tok. Nah mungkin kita dari teman-teman KKN ini bisa memberi pengarahan ke kami. Akhirnya kami berpikir seperti ini, kalau misalkan kita jualan dengan produk-produk seperti ini di toko all shop itu biasa. Nah mungkin teman-teman bisa mengarahkan atau memberikan pandangan, misalkan untuk komposisi atau racikan. Misalkan itu yang bisa kita tonjolkan dari Desa Sukodono, misalkan kita mau yang umum untuk misalkan untuk zaman ketiga ini kan cuacanya ekstrim. Nah banyak orang yang mengalami batuk, pilek. Kalau secara umum batuk pilek itu kan misalkan ini kan berdasarkan berdasarkan penjelasan teman-teman KKN tadi itu kan ada jahe merah di situ. Nah mungkin
teman-teman bisa membantu kita dalam membuat atau meracik komposisi, misalkan jahe merah dicampur dengan apa. Nah, sehingga nanti muncullah dari Desa Sukodono, oh Desa Sukodono punya racikan yang misalkan bisa mengatasi penyakit ini secepat mungkin dan mungkin juga manfaatnya lebih gitu loh. Akhirnya yang kita munculkan apa? Kita punya racikan yang memang benar-benar bisa kita tonjolkan di dunia pasar seperti itu. Bu ya, kita di sini cuma 1 bulan. Aslinya kita juga dari awal juga sudah ada rencana untuk membuat seperti inovasi lah. Seperti yang disampaikan dari Bapak Agus tadi, jahe merah dicampur dengan kunyit, semisal seperti itu. Lah, seperti jamu yang diminum ini tadi Bu, ini kan yang apa? Ini jahe sama campuran dengan serai itu. Nanti kalau dicampur dengan perasan air jeruk nipis, itu lebih sekar lagi untuk mengobati, juga bisa untuk mengobati batuk pilek itu tadi juga, seperti itu. Kalau kitanya mau belajar lebih dalam lagi juga bisa, monggo gitu. Siapa Bu? Terima kasih. Sesi yang lain dulu.